Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadil Huda dari program studi D4 Telekomunikasi. Nah, saya berasal dari kelas 2B D4 Telkom dengan NIM 2411073009. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang remedial mata kuliah jaringan radio akses yang terdiri atas 6 soal. Yang pertama itu ada soal komponen RAN dan fungsi komponen-komponennya. Yang pertama itu ada RU atau radio unit. Nah, komponen ini adalah komponen langsung yang terhubung ke antena yang terletak di bagian atas tower. Fungsinya itu sebagai penguatan daya. Nah, yang kedua itu ada DU atau distributed unit, kita singkat dengan DU. Komponen adalah komponen pemproses data yang diletakkan relatif dekat di atas RU tadi. Ya, fungsinya itu sebagai penjadwalan transmisi data. Yang ketiga itu ada komponen RAN pada central unit atau kita singkat dengan CU. Nah, komponen ini adalah komponen pemroses data terpusat yang menangani fungsi jaringan lapisan atas. Fungsinya itu sebagai mengatur perpindahan koneksi pengguna. Nah, soalan kedua itu jelaskan pemahaman Anda tentang channel bandwidth dan juga RP dalam domain waktu dan juga domain frekuensi. Nah, channel bandwidth itu adalah lebar pita frekuensi yang dialokasikan oleh operator untuk satu saluran komunikasi. Nah, lanjut resource block pada domain frekuensi. Nah, apa itu RB dalam frekuensi? Itu adalah terdiri atas 12 sub carrier dengan jarak antara sub carrier-nya itu 15 kHz. Nah, yang kedua itu ada RB dalam domain waktu. Nah, RB dalam domain waktu itu terdiri atas satu slot atau 0,5 milisecond yang terdiri atas 7 simbol OFDM. Nah, 7 yang terdiri atas 7 simbol OFDM atau bisa dibilang dengan jarak yang berisi dengan satu subframe. Nah, lanjut ke soal nomor 3, yaitu soalnya itu tentukan channel bandwidth pada jaringan 4G. Nah, dan juga jumlah RB dan RE untuk masing-masing channel bandwidthnya. Nah, cara menentukan itu kita masuk kepada RB yang terlebih dahulu, resource blocknya terlebih dahulu. RB pada bandwidth itu cara itu setiap satu RB itu membutuhkan 180 kHz. Jadi kalau 1,4 MHz bandwidthnya itu berarti 6 RB. 3 MHz berarti 15 resource block, dan 5 MHz 25 RB, 10 Hz 50 RB, lalu 15 Hz 75 RB, dan terakhir 20 MHz 100 RB. Lanjut pada resource elemen. Nah, dalam 1 milisecond atau dalam satu subframe. Nah, satu resource block ini terdiri atas 12 subcarrier dikali dengan 14 simbol OFDM atau 168 RF. Nah, total 168 RE.
Nah, total RE ini atau resource elemen ini per supreme itu terdapat 1 milisecond. Untuk masing-masing bandwidth itu cara hitungnya itu jumlah RB dikali 168 RE. Nah, misalnya 1,4 MHz itu 6 RB dikali dengan 168 RB. Nah, totalnya itu 1008 RE. Lanjut 3 MHz itu terdapat 15 RB dikali 168. Nah, jadinya 2520 RE. Lalu 5 MHz itu 25 RB kali 168. Nah, jadi total itu 4200 RE dan seterusnya. Nah, lanjut pada poin nomor 4 dan 5. Nah, ini soalnya tuh soal tentang perhitungan. Saya bacakan soalnya dulu. Pada soal nomor 4, tentukan data rate maksimum suatu sel jika bandwidthnya itu channel 20 MHz menggunakan skema modulasi QPSK dan MIMO 2x2. Dan nomor 5, tentukan data rate maksimum suatu sel jika bandwidth channelnya itu 15 MHz menggunakan skema modulasi 64 QAM dan MIMO 2x2. Nah, rumus data rate maksimum itu menggunakan yang pertama itu jumlah RB kali RE per RB per detik kali bit per simbol kali jumlah stream MIMO. Nah, misalnya RE per RB per detik itu 1 RB kan kita perumpamaan 1 MHz dengan 1 milisecond dengan 168 resource elemen. Nah, 1 detik itu sebenarnya itu 1000 milisecond. Nah, maka dalam 1 detik itu ada 168.000 resource elemen per detik. Nah, kita pecahkan pada soal nomor 4. Nah, pada soal nomor 4 diketahui bandwidth channel itu 20 MHz dengan menggunakan skema modulasi QPSK dan MIMO 2x2. Nah, kita konversikan satu persatu terlebih dahulu. Pada bandwidth channel itu 20 MHz itu kita buat bolanya seperti penjelasan resource block tadi, yaitu 20 MHz menjadi 100 resource block, dan kemudian modulasi QPSK itu konversikan menjadi 2 bit per simbol, dan MIMO 2x2 itu 2 stream. Nah, jadi data rate yang kita dapati itu dalam penjumlahannya itu 100 kali 168.000 kali 2x2. Jadi itu ada 67.200.000 bps. Lalu kita perkecil lagi menjadi, kita konversi menjadi mbps. Yang tadi satuannya bps itu menjadi 67,2 mbps. Lanjut pada soal nomor 5 juga yang tentang perhitungan tadi. Bandwidth channelnya itu ada 15 MHz. Kita gunakan pola RB tadi menjadi konversikan dari 15 MHz menjadi 75 resource block. Lalu modulasi 64 QAM itu ada 6 bit per simbol. Lalu MIMO itu 2x2 sama juga dengan tadi 2 stream. Nah, jadi perhitungan data rate itu 75 kali 168.000 kali 6 kali 2. Jadi ada 151.200.000 bps yang kita konversikan menjadi mbps itu menjadi 151,2 mbps. Lanjut pada soal nomor 6. Parameter analisis, jelaskan parameter analisis kualitas sinyal berdasarkan KPI drive test. Nah, itu ada 5 macam. Yang pertama itu ada RSRP, atau bisa kita
RSRP itu singkatan dari referensi sinyal received power, yang pengertian itu ukuran tingkat kekuatan sinyal yang diterima oleh perangkat dari pemancar. Yang kedua itu ada RSRQ atau resource sinyal received quality. Nah, itu ada ukuran kualitas sinyal yang diterima dengan memperhitungkan interferensi dan sinyal noise sekitarnya. Lalu ada SINR. Nah, signal to interference ratio. Ini seperti gangguan pada sinyal. Rasio perbandingan antara kekuatan sinyal utama yang diinginkan terhadap sinyal gangguan. Lalu ada CQI atau Channel Quality Indicator, adalah indikator skala dari 0 sampai 15 yang dilaporkan CHP ke tower untuk memberitahu kualitas saluran udara pada saat itu juga. Lalu ada data rate, atau bisa kita jelaskan dengan kecepatan transfer daya dalam satu rel. Mungkin singkat saja penjelasan saya tentang JRA pada malam hari ini. Jika ada salah dan janggal dalam pengucapan saya, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.